Anda kembali menyaksikan Metro Plus, kali ini bersama saya, Jason Sambo. Pemirsa, pada bulan September lalu, Kementerian Agama Republik Indonesia sukses menyelenggarakan kompetisi sains tingkat nasional, yakni kompetisi sains madrasah nasional, yang di sini mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum, yakni sistem pendidikan Islam dengan sistem pendidikan modern. Diharapkan dengan adanya kompetisi ini kemudian bisa melahirkan bibit-bibit peneliti dari lingkup madrasah dan juga sesuai dengan harapan dari Menteri Agama Republik Indonesia agar nantinya 20 hingga 30 tahun ke depan lahir cendekiawan muslim dari bangsa ini. Dan untuk membahas terkait penyelenggaraan dari kompetisi sains madrasah nasional tahun 2018 ini yang menyedot perhatian banyak sekali dari para pelajar di Indonesia, kita akan membahasnya bersama dengan Direktur KSKK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kemenak, ada Dr. A. Umar MA. Selamat datang, Pak Umar. Selamat datang. Assalamualaikum, Mas Jensen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelahnya ada peneliti dari LIPI, ada Mas Anggoro Trimursito. Selamat datang, Mas Anggoro. Selamat pagi, Mas Jason. Selamat pagi. Mungkin pertama-tama saya mau ke Pak Umar dulu. Pak Umar, kalau kita bicara kompetisi sains tingkat nasional, tapi kan ini diikuti oleh anak-anak madrasah. Ini bisa dijelaskan apa sebenarnya kompetisi sains madrasah tingkat nasional ini apa sebenarnya, Pak? Kompetisi sains madrasah nasional ini adalah rangkaian dari kompetisi sains madrasah yang diselenggarakan mulai tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. KSM ini adalah olimpiade, perlombaan. Nah, perlombaan ini khusus untuk sains madrasah, tetapi di tahun 2012 KSM ini mempunyai perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Karena ini 7 tahun sudah berjalan ya, Pak. Nah, ini KSM yang ke-7. Yang pertama kali tahun 2012 ada di Bandung, kemudian di Makassar, kemudian di Pontianak, yang ke-6 kemarin di Yogyakarta, yang ke-7 di Bengkulu. Nah, perbedaan dan KSM yang sebelumnya adalah KSM tahun ini sengaja kami membuka diri, mengundang siswa-siswa SD, SMP, SMA, sehingga KSM ini tidak hanya milik anak madrasah, tapi anak sekolah umum pun boleh ikut dan kita undang untuk ikut partisipasi. Ini yang pertama. Yang kedua, KSM tahun ini adalah materinya integrasi, gabungan antara materi-materi ilmu pengetahuan umum, sains, dan juga ilmu keislaman yang kita gabung dalam satu kesatuan untuk soalnya. Yang ketiga, KSM tahun ini diikutkan juga riset anak-anak madrasah. Yang tahun ini alhamdulillah luar biasa, sehingga budaya, nuansa, situasi keilmuan madrasah sangat nampak di situ. Ini terlihat masif sekali kalau saya lihat pemberitaannya di media begitu ya, Pak. Pesertanya juga sampai 10.000 di tingkat provinsi begitu ya, Pak. Tapi sebenarnya apa yang kemudian membuat Kemenak kami harus menyelenggarakan ini lagi di tahun ini? Apa, Pak, kira-kira alasannya? Alasan yang mendasar bahwa munculnya paham liberalisme, munculnya paham sekularisme, ini kan karena mereka membedakan ini ilmu agama, ini ilmu umum. Yang agamis dia akan cenderung menjadi orang yang liberal. Yang umum dia akan cenderung menjadi sekuler. Maka kita ingin menjembatani. Dunia ini mesti harus diintegrasikan antara umum dan agama, harus integrasi. Karena sesungguhnya ilmu agama itu nggak beda dengan ilmu umum, harus satu kesatuan. Bahwa Islam itu sangat mengunggulkan namanya teknologi, sains. Contoh begini. Al-Quran menyebutkan ya ma'syaral jinni wal insi ini istata'tum an tangfudu min aqtaris samawati wal ard fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Bahwa Allah telah membuka lebar silahkan manusia jin untuk menembus ke ruang angkasa. Tapi syaratnya satu, fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Kuasai teknologi. As-sultan, para mufassir mengatakan ini adalah teknologi. Maka Islam harus ramah teknologi, Islam harus merangkul teknologi, karena dengan teknologi kita akan menguasai dunia ini dengan sebaik-baiknya. Tujuan besarnya seperti yang saya ungkapkan di awal tadi untuk mengintegrasikan ilmu-ilmu itu ya, Pak ya. Saya mau ke Pak Anggoro. Pak Anggoro, di sini LIPI ikut terlibat dan ini kayaknya untuk pertama kali terlibat bersama Kemenak dalam KSM begitu ya, Pak. Apa yang kemudian dilihat oleh teman-teman dari LIPI ini untuk kemudian menilai, karena di sini juga jadi juri begitu. Apa kriteria utamanya? Jadi yang poin penting yang kita akan ambil dari proposal
yang masuk itu adalah ada 2 aspek, Pak. Yang pertama adalah aspek novelty, yang kedua adalah aspek technical feasibility. Jadi aspek kebaruan dan aspek kelayakan teknis bagi proposal kegiatan penelitian tersebut bisa dilakukan apa tidak. Nah, karena metode-metode dan kaidah-kaidah riset yang dilakukan ke depan itu anak-anak ataupun generasi pemula atau remaja ini berlaku global. Dan mereka butuh pembinaan khusus, perlu pembimbingan khusus, perlu mentoring dan juga perlu supervisi khusus seperti itu. Karena bagi generasi ataupun bagi peneliti tingkat pemula atau remaja, seluruh kegiatan penelitian itu berbahaya. Jadi mau tidak mau pembina dalam hal ini mentor itu juga harus melalui istilahnya itu melihat progres mereka seperti apa, mengawasi mereka seperti apa. Jangan sampai kegiatan penelitian yang mereka lakukan ini berbahaya bagi mereka. Jadi saya tegaskan lagi, teman-teman dari LIPI ini tidak hanya sekedar menjuri, begitu, tidak hanya sekedar menilai, tapi juga melakukan pendampingan begitu ya kepada siswa-siswa madrasah yang berkompetisi begitu ya. Tapi yang menarik juga kalau kita bicara KSM ini juga ada computer based test, ada yang dilakukan. Nah ini bisa dijelaskan ini maksudnya seperti apa? Begini. Kita ini kan sudah ramah teknologi. Kita madrasah nggak boleh ketinggalan teknologi. Manfaatnya menggunakan CBT itu adalah pertama menghemat waktu, menghemat biaya, dan yang jelas adalah meningkatkan akuntabilitas nilai. Dulu sebelum menggunakan CBT butuh waktu yang lama sekali, butuh sekian banyak guru untuk mengoreksi. Tetapi ujung-ujungnya adalah banyak perdebatan. Ini salah lah, itu salah lah. Tetapi dengan teknologi ini, dengan CBT ini, alhamdulillah waktunya bisa bersingkat, kemudian biayanya lebih ringan, karena nggak melibatkan banyak guru-guru untuk mengoreksi. Yang jujur adalah hasilnya sangat akuntabel. Paten. Hasilnya. Tetapi memang butuh waktu lama untuk persiapannya, untuk merangkai soalnya, untuk menguji cobakan soal-soal itu, untuk merangkai soal-soal itu supaya betul-betul antara sains dan teknologi dan keislaman ini betul-betul muncul dalam setiap soal yang ada itu. Berarti ini juga yang menjadi nilai plus kenapa akhirnya diselenggarakan, karena ada komputerisasi begitu ya Pak yang dilakukan dalam kompetisi kali ini. Kita akan bahas bagaimana dengan antusiasnya, proses seleksinya seperti apa karena sampai ribuan. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Didukung oleh Anda masih bersama kami di Metro Plus, masih membahas kompetisi sains madrasah tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan juga LIPI. Saya mau kembali lagi, Pak, kalau kita bicara antusiasme dari para siswa-siswi madrasah begitu, ini seperti apa Pak? Bisa digambarkan berapa banyak yang kemarin mendaftar? Pendaftar yang ikut kompetisi sains madrasah di tingkat kabupaten tidak kurang dari 104.250 siswa MI, SD, setingkat SD, SMP, SMA itu Pak? MTS, SMP, aliyah, SMA se-Indonesia. Kemudian mereka yang menjuari peringkat pertama masing-masing jenjang, mereka ikut ke provinsi pada tanggal 25 Juli, itu tercatat 10.801 siswa. Kemudian mereka yang juara tingkat provinsi masing-masing ditambah 26 besar setiap jenjang itu, yang ikut ke Bengkulu 531 siswa, yang berlomba, yang berlaga, yang berolimpiade di tanggal 24 hingga 29 September yang lalu di Bengkulu. Oke, ini proses seleksinya seperti apa Pak? Karena kalau kita bicara sains, bidangnya ini kan banyak dan berbeda-beda begitu. Ada kategorisasinya juga, tadi tingkatnya juga beda-beda. Ini seperti apa Pak? Jadi untuk tingkat MISD yang kita lombakan adalah matematika dan IPA, terintegrasi. Kemudian untuk MTS, itu MTS SMP, matematika, IPA, IPS. Kemudian untuk tingkat aliyah, SMA, matematika, IPA, IPS, geografi, kimia, biologi, fisika.
siswa jenjang. Oke, Iya. itu semuanya dilakukan seleksi berdasarkan computer based test juga begitu betul. ya Pak ya. Iya. Tapi yang menarik juga satu rangkaian juga walaupun berbeda, ini ada yang namanya Young Researcher Super Camp. Iya. Ini dari sekian ratus, tepatnya ada 600 proposal yang diseleksi akhirnya di shortlisted menjadi 45. Ini bisa dijelaskan Jadi Pak awalnya maksudnya? gini, awalnya KSM berdiri sendiri, Riset berdiri sendiri. Tetapi karena ini pada saatnya kok ada timing yang cocok, maka kegiatan riset yang awalnya pendaftar ada 600 sekian pendaftar proposal yang masuk, kemudian kawan-kawan dari LIPI, dari UIN yang menseleksi itu muncul 45. 45 kita undang ke Bogor 3 bulan yang lalu, kemudian mereka lakukan pembinaan di sana. Didampingi oleh kawan-kawan dari LIPI, dari UIN itu, ternyata mereka kok sangat antusias sekali. Mereka minta panggung juga. Oke, kalau begitu kita panggil ke Bengkulu. Nah, yang 18 besar inilah yang kita panggil ke Bengkulu, merupakan hasil dari 45 yang dibina selama 3 bulan. Mereka tampil di Bengkulu supaya ada meramaikan juga di KSM ini ya. Tetapi dengan model ini ternyata dipikirkan juga, oh kalau begitu besok KSM dari satu kesatuan supaya lebih bagus. Lebih masif lagi begitu ya. Gitu. Oke, saya mau ke Mas Anggoro. Mas Anggoro, antusiasnya begitu tinggi begitu. Ada 600 proposal walaupun akhirnya di shortlist, tapi kita lihat ternyata cukup banyak yang punya minat terhadap bidang sains. Ini menunjukkan bahwa memang intelijensi anak-anak madrasah naik levelnya atau seperti apa, Mas? Saya lihat memang generasi-generasi milenial, Gen Y dan Gen Z ini agak berbeda gitu ya dengan generasi sebelumnya. Mereka itu mempunyai jiwa inovasi yang cukup tinggi dan entrepreneurship serta mandiri. Nah, ke depan mungkin kita tinggal wadahi saja mereka, kembangkan ya potensi-potensi bakat-bakat mereka ini ke depan. Jadi generasi sains Indonesia dan generasi madrasah hebat bermartabat ini bisa menjadi generasi baru ya dalam bentuk lain semacam sciencepreneurship. Jadi sciencepreneurship adalah gabungan daripada sains, teknologi, inovasi, invensi dan jiwa entrepreneurship itu sendiri. Jadi mereka akan lebih mandiri ke depan. Dan ini sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Ini yang dilihat mereka ada pada generasi-generasi milenial dari lingkup madrasah ini. Dari lingkup madrasah, betul. Selanjutnya saya akan tanya Pak, sebenarnya dari penyelenggaraan KSM yang tahun ke-7, apa sebenarnya menjadi target? Apa yang sebenarnya ingin menjadi goal besar? Sinergi apa? Kita akan bahas usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Anda kembali bersama kami di Metro Plus, masih membahas penyelenggaraan kompetisi sains madrasah tingkat nasional. Saya mau kembali lagi ke Pak Umar. Pak Umar, kalau dilihat di sini ada goal lainnya yang ini ingin untuk mensinergikan begitu ilmu Islam dengan ilmu-ilmu umum yang ada begitu Pak. Ini seperti apa tanggapannya Pak? Goal yang ultimate goalnya adalah kami ingin negeri yang besar ini, Indonesia ini, kelak tidak mengimpor vaksin dari luar negeri, tidak mengimpor bahan-bahan mentah dari luar negeri. Kekayaan kita cukup banyak. Maka munculnya periset-periset unggul dari madrasah ini akan muncul mereka profesor-profesor penelitian yang dari madrasah ini akan menghasilkan karya sendiri. Jadi vaksin nggak usah ambil dari luar negeri. Kita produk dari dalam negeri melalui penelitian anak-anak madrasah kita. Yang kedua, kita inginkan agar nanti Indonesia ini menjadi negara yang besar dan tidak ada radikalisme, tidak ada sekularisme, karena munculnya anak-anak yang ahli agama dan juga ahli ilmu sains ini akan terpadu menjadi orang yang nanti pinter teknologi, tetapi dia ramah dengan lingkungan. Dia menjadi orang yang sejuk, yang santun, yang bisa membawa rahmat untuk Indonesia ini. Tapi kan tidak mungkin berhenti sampai sini kan Pak, hasil-hasil karya mereka. Apa yang kemudian akan difasilitasi oleh Kementerian Agama Pak? Kami Kementerian Agama selalu memberikan kesempatan bagi anak-anak kita yang ikut Olimpiade Internasional, kita bantu memfasilitasi mereka. Beberapa kali anak-anak madrasah bisa tampil di internasional, utamanya dalam bidang astronomi, kebumian. Ini anak-anak madrasah luar biasa, terutama anak-anak yang dari Man IC Serpong, mereka bisa ke luar negeri, kemudian Man 2 Kota Malang,
kemudian beberapa madrasah yang lain sekarang sudah mulai go internasional. Oke. Iya. Dan itu tanggung jawab kita untuk fasilitas mereka. Oke, untuk supaya selalu ada wakilnya gitu di internasional. Bagaimana dengan kemudian penelitian-penelitian yang ada? Penelitian itu kan selalu berkembang, Pak. Ini supaya tidak berhenti begitu, Pak. Apa yang akan dilakukan oleh Kemenak dan juga LIPI mungkin berkolaborasi? Oke, jangka pendek kita akan ikutkan dengan kawan-kawan LIPI. Bulan November nanti ada kegiatan Indonesian Expo Science itu kita akan ikutkan mereka dan sudah koordinasi, insya Allah kita akan dapatkan mereka. Oke. Mas Anggoro, terakhir menutup perbincangan kita, apa kemudian yang menjadi harapan, apa yang menjadi ekspektasi yang ingin disampaikan untuk adik-adik kita, anak-anak madrasah supaya bisa memajukan dunia penelitian di Indonesia, apa kira-kira? Baik, jadi wawasan sains dan teknologi ataupun riset itu bukan hal yang sangat sulit, tapi hal yang mudah sebenarnya kita bisa lakukan, dan itu tinggal dipoles sedikit lah ya, dikelola sedikit. Kita punya konsep pembinaan ilmiah nasional yang mungkin kita akan bisa integrasikan kepada seluruh kementerian lembaga ke depan yang menyelenggarakan kompetisi sains ataupun bahkan di luar itu sampai ke internasional. Kita akan ambil mereka sebagai generasi baru ya di bidang generasi sains dan sains Indonesia. Terus kemudian temuan-temuan mereka, inovasi mereka, tinggal kita hilirisasi saja. Oke. Jadi begitu difasilitasi begitu ya Pak ya? Kita tinggal fasilitasi saja. Oke. Hadiahnya untuk reward-rewardnya sudah diberikan ya Pak ya? Berarti ya untuk mereka apresiasinya ya Pak ya? Anak-anak yang juara maupun gak juara semua dapat apresiasi. Setiap anak yang hadir di Bengkulu, mereka adalah terbaik dari masing-masing provinsi. Kita berikan apresiasi, kita berikan beasiswa prestasi bagi mereka. Yang dapat juara 1, 2, 3, ada bonus khusus untuk para juara. Yang jelas kita ingin berkomitmen menuju madrasah hebat bermartabat yang ada di Indonesia ini. Untuk memajukan pendidikan Indonesia juga ya Pak ya. Terima kasih Pak Umar sudah bergabung bersama kami, Mas Anggoro sudah berbagi bersama kami. Semoga dengan adanya kompetisi sains madrasah ini semakin memacu teman-teman kita, adik-adik kita yang ada di madrasah untuk kemudian bisa memajukan dunia penelitian di Indonesia. Terima kasih sekali lagi, dan pemirsa demikianlah perbincangan kami di Metroplus kali ini. Saya Jason Sambo mewakili kerabat kerja yang tugas, sekaligus juga mewakili rekan-rekan dari Selamat Pagi Indonesia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.